Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nang Ariza. Kali ini saya akan membawakan cerita horor dari Twitternya Bang Dioseta yang berjudul Imah Lewung bagian terakhir, yang mempunyai subjudul Penebusan. Sebelum memulai ke cerita, ada baiknya bagi yang belum subscribe atau baru mampir ke channel ini, kalian bisa subscribe channel ini dulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa langsung mendapatkan notif ketika saya mengupload video-video baru. Untuk yang mau membaca ceritanya secara langsung dan lengkap, link akan saya sertakan di deskripsi di bawah ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya mulai ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. "Danan, bangun Danan," ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan wujudku yang saat ini tak lagi bersatu dengan Sukma Eyang Widarpa. "Di mana kita, Cahyo?" tanyaku pada Cahyo yang masih memastikan kondisiku. "Sepertinya kita kembali ke Imah Lewung," ucapnya. "Nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Brakaraswana." "Jasad Mirah?" tanyaku lagi kepada Cahyo. "Itu?" jawab Cahyo sembari menunjuk ke suatu sudut ruangan. Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak itu adalah jasad Mirah. Dan di sebelahnya terlihat sesosok jasad yang masih utuh. Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali juga jasad itu. Itu adalah jasad Mbah Wira. "Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Mbah Wira juga?" tanyaku pada Cahyo. "Mbah Wira sangat berdosa. Hampir dipastikan dosanya takkan terampuni oleh manusia manapun di dunia ini," sahut Cahyo. "Tapi setidaknya walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya, dia tidak lagi milik makhluk jahanam itu. Dan soal pengampunan, hanya Tuhanlah yang berhak menilai," jawabnya. Aku paham perasaan Cahyo. Seolah dia tidak sudi membiarkan Brakaraswana mendapat sedikit saja kemenangan terhadap manusia. "Sudah bisa bergerak?" tanya Cahyo. Aku mengangguk dan mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis. Begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua sudah selesai. "Ayo, kita selesaikan tugas terakhir kita," ucap Cahyo. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo, yaitu menguburkan dengan layak jasad dari Mirah sang tumbal pertama, sekaligus syarat Brakaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang-tulang Mirah satu persatu dan keluar dari ruangan tempat di mana Mirah ditumbalkan. "Tempat ini seharusnya tidak pernah ada," ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat mengerikan ini. "Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Biar warga sini saja yang melakukan," jawab Cahyo. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar rumah, cahaya bulan bersinar menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus, kini terlihat sepi. Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa, hal ini menjadi terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan ke desa, kami tak banyak mengobrol. Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi. Hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati.
dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini. Cahyo, kita kuburkan di sini saja, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengerti. Dia segera meletakkan tulang Mira dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Mau gimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mirah ini. Kami menggali cukup lama. Namun aku merasa cukup aneh. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda subuh akan datang. Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mirah di lubang itu. Namun ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan! Belum sempat meletakkan jasad Mirah, terdengar suara menggelegar memecah keheningan di tempat ini. Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah dan menciptakan sebuah ledakan. Itu mata tombak Pak Kuswara, ucap Cahyo kepadaku. Sebelum sempat menjawab, hal yang sama sekali tak kusangka terjadi. Seperti sebuah kaca yang pecah, tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras, membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini tidak mungkin, keluhku pada Cahyo. Sial, kita dikelabui. Terlambat sedikit saja, jasad Mirah akan kembali ke tangan Braka Raswana, ucap Cahyo dengan kesal. Wanasura! Teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya. Namun tak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku terduduk lemas. Makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun, saat ini tak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa dan ayat pelindung diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini. Namun, itu tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo. Cahyo, lari! Teriakku sambil berlari menjemput Cahyo. Namun usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskannya. Namun, tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan, berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Jangan menyerah, Danan. Makhluk jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini, jawab Cahyo. Aku tidak sudi dikalahkan sama setan remeh ini, ucap Cahyo. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku meronta berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup itu telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di depan wajahku. Apakah ini akhirnya? Ucapku dengan putus asa. Jelema anu geus hinggit ulah balik. Anu geus tenang ulah ngaganggu. Anu teu tenang tanpa pamaleskan nyeri. Sebuah mantra yang kukenal terdengar dengan samar. Mata tombak Pak Kuswara kembali bersinar dan menyerang makhluk yang mengerumuniku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri,
dan mencari asal suara itu. Danan, itu... tanya Cahyo. Sesosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan. Pak Kuswara? Apa itu benar Pak Kuswara? Tanyaku sambil sedikit lega dan penasaran dengan kondisi beliau. Jadi, pusaka pengganti raga itu benar-benar ada? Tanya Cahyo yang juga sedikit lega. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan serangan itu. Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati Pak Kuswara. Tunggu, kami terhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan Pak Kuswara. Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang terlihat lusuh. Itu Mbah Wira. Aku merasa heran kalau yang menggunakan pusaka ini Mbah Wira. Bagaimana dengan Pak Kuswara? Mbah Wira, jelaskan semua ini, teriakku padanya. Mbah Wira menghela nafas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak Pak Kuswara. Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Mbah Wira mendekat, seolah bersiap untuk menjelaskan. Sebelum Brakaraswana menghabisi Kuswara, Kuswara membacakan mantra dan mengarahkan mata tombak ini pada jasadku yang kalian bawa. Cerita Mbah Wira. Selesaikan semuanya. Itu ucapan terakhir Kuswara yang terdengar dari mata tombak ini. Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Brakaraswana kembali ke tubuh ini. Dan sepertinya kekuatan dari Kuswara memulihkan tubuhku. Lanjutnya, aku dan Cahyo setengah tidak mempercayai hal ini. Pak Kuswara, bagaimana dengan Pak Kuswara? Tanyaku pada Mbah Wira. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu, ucap Mbah Wira. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Mbah Wira. Tapi pusaka pengganti raga? Tanyaku. Tidak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada, kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya, jawab Mbah Wira. Aku mengingat ke belakang. Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya, bukan diserahkan pada orang lain. Lalu, yang diserahkan kepada anak kecil bernama Kyo itu apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin Pak Kuswara mati. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Rasa emosiku meluap mengingat bagaimana cara Pak Kuswara mati. Brakaraswana menyerangnya dengan brutal, menarik lengannya hingga terputus, dan melumat kepalanya hingga tak terbentuk. Danan, cukup Danan, cukup, teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. Aku belum pernah bertemu dengan orang sebijak dia, ucapku pada Cahyo. Kalau begitu, kita pastikan kematiannya tidak sia-sia, ucap Cahyo sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya.
Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib dan serangan mata tombak yang diarahkan Mbah Wira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mira keluar hutan dan menguburkannya di pinggir desa. Tak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar Mira bisa tenang untuk pergi ke alam baka. Mbah Wira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali mengeriput dan terlihat lemah. Kami pun menghampiri Mbah Wira. Aku tak bisa lagi bertemu dengan warga desa, ucap Mbah Wira. Kami mengerti kondisi Mbah Wira. Seandainya warga desa mengetahui semuanya itu akan menyulut emosi warga. Bila ada yang dendam dengan Mbah Wira, itu akan menimbulkan dosa baru lagi. Lalu apa rencana Mbah Wira? Tanya Cahyo. Aku akan menghabiskan akhir hayatku menjaga hutan ini. Seandainya aku mati, biarkan hutan ini menjadi tempat istirahat terakhirku, jawab Mbah Wira. Mbah Wira mengeluarkan mata tombak Pak Kuswara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami. Kekuatan Chandra Mukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui Pak Kuswara. Sepertinya tugasnya sudah selesai, ucap Mbah Wira. Kami doakan yang terbaik untuk Mbah Wira. Semoga Mbah Wira bisa menemukan jalan penebusan atas dosa-dosa Mbah Wira, ucapku sembari meninggalkan hutan jati dan Mbah Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu tenang. Hawa pagi yang sejuk sungguh terasa sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti. Mas Danan, Mbah Wira. Tubuh Mbah Wira teh belum kabakar, teriaknya padaku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep ini. Kang Asep, Bu Ranti, dan Pak Kades, mohon sabar sebentar ya. Kami akan ceritakan semuanya, jawabku. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat, seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini. Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat sedih mendengar kondisi Pak Kuswara. Walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana Pak Kuswara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbah Wira yang Kang Asep jaga adalah tubuh pemberian Brakaraswana. Maka tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembali ke neraka, jelas Cahyo. Iya mas, tapi teh sekarang Mbah Wira bagaimana? Tanya Kang Asep. Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati dan mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, jawabku. Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini.
Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman dan tidak ada lagi yang akan mati karena makhluk pencari tumbal. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian. Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini ke warga. Saya izin pamit, ucap Pak Kepala Desa sambil meninggalkan rumah Bu Ranti. Sudah seminggu semenjak kejadian di Imah Lewung. Tidak ada kejadian gaib lagi, dan desa mulai beraktivitas seperti biasa. Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapannya dan bersiap kembali ke Klaten. Cahyo, terima kasih atas bantuanmu di sini. Aku berhutang budi lagi, ucapku pada Cahyo. Kamu ngomong apa? Jangan sekali-kali kamu menahan diri apabila butuh pertolongan. Aku bakal marah kalau itu terjadi, ancam Cahyo. Aku tersenyum. Sebuah anugerah yang sangat luar biasa bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo. Danan, kalau sudah selesai dengan urusanmu di sini, segeralah kembali ke Jogja. Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan di sana, ucapnya dengan nada serius. Aku mengerti dengan yang Cahyo maksudkan. Aku pun mengangguk, memberikan jawaban setuju atas kata-katanya. Selesai. Epilog. Desa Sukmaraya, sebuah desa kecil di kaki gunung gede dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Terlihat sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh di tengah-tengah desa itu. Langit sudah memerah dan hari sudah mulai malam. Namun tidak biasanya, terlihat seorang anak kecil berjalan mendekati pohon beringin raksasa itu. Anak kecil itu mendekat, namun ia ragu-ragu. Beberapa kali ia mencoba berbalik untuk membatalkan niatnya. Kamu gil kan? Terdengar suara dari atas pohon beringin. Jelas itu bukan suara manusia. Anak kecil itu terjatuh. Ia tetap tidak akan biasa dengan apa yang dilihatnya. Sesosok anak perempuan bergelantungan di antara akar beringin dengan kepala yang terpisah dari badannya. Ini. Bocah itu memberanikan diri. Ia menyerahkan sebuah benda berbentuk kalung. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Tanya makhluk itu pada bocah itu. Pak Kuswara, jawabnya dengan terbata. Makhluk itu mendekat mengambil benda itu. Seketika wujud makhluk itu bersinar. Dan ketika sinar itu hilang, wujudnya kembali menjadi anak kecil yang terlihat polos. Apa yang terjadi dengan Bagas? Maksudku, Kuswara. Tanya Mira pada bocah itu. Pak Kuswara sudah pergi duluan. Kamu sudah bisa menyusul, ucap anak itu dengan polos. Makhluk itu berjalan. Ia mencoba keluar dari bayangan pohon beringin dengan sedikit ragu. Ini kalung milikku. Kuswara pernah cerita. Ibuku memberikan ini padanya saat aku menghilang. Cerita makhluk itu. Terlihat perbincangan polos antara kedua anak kecil itu. Tidak terlihat aneh. Yang sedikit berbeda, mereka tidak berada di alam yang sama. Aku tidak pernah menyangka
Kuswara menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkanku. Ucap makhluk itu yang terlihat murung. Sekarang semua sudah selesai. Semoga kalian bisa main bareng lagi ya di sana. Ucap bocah itu. Makhluk itu meneruskan langkahnya keluar dari bayangan pohon beringin. Benar saja, tidak ada makhluk apapun yang berusaha menyerang. Sebaliknya, cahaya hangat menyelimuti tubuh makhluk kecil itu, menuntunnya ke sebuah tempat. Terlihat seorang anak laki-laki menjemputnya dari dalam cahaya itu. Sambil menitikkan air mata, perempuan kecil itu tersenyum dan berlari menyambut tangan yang menjemputnya. Sosok itu adalah hantu Mira dan wujud kecil dari Pak Kuswara. Tamat. Alhamdulillah. Bagaimana guys dengan cerita yang barusan? Tuliskan pendapat kalian di komentar ya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Serta kunjungi juga Twitternya Bang Dioseta, link ada di deskripsi. Oh iya, jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan melihat video ini sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.